Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai nanti mau diusulkan apakah ada penurunan risikonya. Kalau ada penurunan, itu kemungkinan besar pasti akan memenuhi syarat untuk kami usulkan. Tapi kalau misalnya tidak ada penurunan risiko, kami adalah di sini pertama, setiap ada warga yang datang ke sini, otomatis menjadi warga kami di sini. Nah, kemudian setelah ada di lingkungan sini, rumah tahanan negara, lapas sama, rutan sama. Dan lingkungan terbatas ini pasti ada aturannya di sini. Nah, jadi yang sudah pernah mungkin tahu lah di dalam rutan atau lapas, ya kan? Nah, tapi yang belum pernah masuk pasti asing mendengar. Setelah masuk di sini tentu merasa asing di dalam sini. Nah, sama di sini masyarakat di sini sama di luar sama. Cuma di sini ada aturan yang mengatur kita semua di sini. Kami pun di sini juga bertugas ada aturan mainnya. Bukan kami semena-mena kami melakukan kewenangan kami ini itu bukan zaman dulu lagi. Kalau zaman dulu mungkin oke-oke saja kalau misalnya mau datang ke sini, apalagi kasus pencurian itu zaman dulu, zaman jahiliyah dulu. Kalau sekarang zaman sudah berubah. Dulu zaman penjara ya, zaman regimen penjara dulu. Sekarang sudah berubah zaman pemasyarakatan, pembinaan. Nah, setiap warga yang berada di dalam sini itu akan dibina oleh kami di sini. Kami ini sebagai pembina, sebagai wali daripada kalian semua, kami di sini. Kalau di luar, di sekolahan itu walinya adalah guru, di luar keluarga kalian semua. Kalau di sini, kamilah yang menjadi wali. Kalian sakit, kami sini berkewajiban untuk mengobati. Berkewajiban. Kalian di sini mendapatkan hak. Hak dasar itu adalah hak untuk mendapatkan makan, minum. Itu hak dasar. Itu merupakan hak bagi kalian. Dan kewajiban bagi kami untuk memberikannya. Ada juga nanti hak bersyarat. Nah, itu kalau sudah kita diputus, akan mendapatkan hak berupa hak bersyarat. Hak pian di sini ada dua macam. Hak dasar dan hak bersyarat. Kemudian hak bersyarat saya sampaikan bahwa yang biasa diambil bagi warga binaan ini adalah ada dua. Ada CB, ada PB. Tahu nggak CB? CB itu adalah singkatan daripada cuti bersyarat. Cuti bersyarat. Kemudian ada PB, PB tahu? Pembebasan bersyarat, betul. Nah, kalau CB itu ketentuannya adalah bagi yang dipidana 7 bulan, minimal 7 bulan, sampai dengan pidana 1 tahun 6 bulan atau 18 bulan, ya. Itu sudah masuk kategori cuti bersyarat. Nah, saya sampaikan bahwa kalau 7 bulan akan mendapatkan cuti bersyaratnya sebesar 1 bulan. Jadi 6 bulan sudah bisa pulang, ya. 8 bulan juga sama akan mendapatkan cuti bersyaratnya sebesar 2 bulan. 6 bulan juga pulang. 9 bulan juga sama. 6 bulan berkelakuan baik. Syarat-syaratnya terpenuhi semua. 6 bulan bisa pulang. Dan kalau sudah 10 bulan sampai dengan 1 tahun 6 bulan atau 18 bulan tadi, itu kami hitung 2/3 masa pidana. Nah, 2/3 masa pidana. Kalau maksimalnya nih 1 tahun 6 bulan, 18 bulan, 2/3 masa pidananya itu adalah berapa? 1 tahun 6 bulan itu adalah 1 tahun. Dan 1 tahun 7 bulan dan seterusnya itu masuk kategori
pembebasan bersyarat. Nah, pembebasan bersyarat. Misalnya ada pidana pian misalnya 6 tahun. Pian 6 tahun, 2/3 masa pidana itu adalah 4 tahun. 4 tahun. Jadi 2 tahun pian sudah pengurangan namanya. Pengurangan untuk PB. Belum lagi nanti dikurangi remisi, jumlah remisi berapa. Nah, itu. Jadi 6 tahun paling-paling menjalani cuma 4 tahun, ya. Belum lagi dikurangi remisinya. Nah, asalkan ketentuannya adalah terpenuhi. Ketentuan terpenuhi. Ketentuan pertama itu adalah berkelakuan baik. Berkelakuan baik itu dibuktikan dengan sistem penilaian pembinaan narapidana namanya. SPPN. Nah, SPPN. Jadi di sini kami ada punya SPPN. Kalau di sekolahan itu ada punya raport, ya kan? Nah, raport sama di sini. Kami juga ada SPPN. Mulai kalian bangun tidur sampai tidur lagi ada dinilai semua di situ. Makanya kalau nilainya jelek, tidak baik, tidak akan bisa diusulkan. Tetap menjalani pidana sebesar berapa yang diputus oleh hakim. Tapi kalau misalnya berkelakuan baik, mengikuti pembinaan di sini dengan baik, semua ketentuan diikuti, akhirnya nilai DSPPN itu nilainya bagus, dan juga ada penurunan risiko dari hasil asesmen daripada PK, Balai Pemasyarakatan. Nah, karena pada saat untuk pemenuhan hak berupa PB tadi, selain daripada data dukung lain sebagai syarat, contohnya seperti putusan pengadilan, itu syarat pertama. Ada penjamin dari pihak keluarga. Saya ada ruang orientasi di sini, jadi saya panggil di sini untuk memberikan penjelasan seperti apa sih keluhannya, apa sih yang mau ditanyakan. Nah, saya adalah kami di sini sebagai pelayanan tahanan. Jadi di sini ruangnya adalah ruang pelayanan tahanan. Jadi apapun keperluan kalian semua, silakan konsultasikan atau datang ke tempat kami di sini berkaitan dengan pelayanan. Nah, kalaupun nanti ada yang meminta untuk bantuan hukum, contohnya sampean misalnya lah, sampean ini pasti sudah pengalaman kami yang sudah pidananya tidak akan ringan, ya, karena tidak ada perdamaian, ya, tidak ada. Nah, makanya itu, jadi pian berupaya kalau misalnya tidak ada bantuan hukum di luar, tidak punya pengacara pribadi, ada punya pengacara pribadi lah pian. Nah, makanya nanti pian kami daftarkan untuk penerima bantuan hukum secara gratis, mau, ya. Nanti kami daftarkan, ya. Sampian tinggal menyediakan surat keterangan tidak mampu untuk membayar pengacara di kantor desa situ. Kepada keluarga nanti disampaikan. Nah, saya sampaikan, kalau ada keluarganya silakan datang ke tempat saya lah. Yang lain juga siapa yang mau, yang minta untuk bantuan hukum, terutama yang diperkirakan pidananya tinggi, ya. Mudah-mudahan. Kemudian di sini aturan tadi yang ada yang berlaku di dalam lapas rutan itu, pertama wajib mentaati aturan yang ada. Aturan yang ada di sini wajib kita mentaatinya, ya, wajib. Di sini wajib untuk melaksanakan ibadah, karena di sini tujuannya kami pembinaan. Nah, semua masyarakat yang ada di lingkungan kecil ini, kamilah pembinanya di sini. Kami tidak bisa memberikan pembinaan keagamaan, kerohanian, kami berkolaborasi, kami bekerja sama dengan Kementerian Agama. Nah, Kementerian Agama ada penyuluh di situ, penyuluh keagamaan. Juga kami bekerja sama dengan pihak yayasan pesantren. Sekarang ini kami dengan yayasan pesantren Subuh Salam yang ada di Limpaso. Jadi setiap hari Sabtu
ustadznya itu datang ke tempat kita untuk memberikan siraman rohani, ceramah agama. Nah, sama kita dengan Kemenak Kabupaten HST, kita sudah bekerja sama untuk memberikan ceramah agama juga setiap hari Rabu, ya. Dan yang setiap harinya kita sudah menjadwalkan juga di sini untuk belajar agama, terutama yang belum bisa ngaji, ya. Siapa yang belum bisa ngaji? Nah, nanti belajar ya, wajib belajar. Jadi nanti pas sudah pulang sudah bisa belajar Al-Quran, ya. Kemudian belajar sholat. Keberadaan di sini bukan kita yang mau, ya kan? Bukan kehendak kita. Oke lah, ini sebagai teguran dari Yang Maha Kuasa. Agar supaya nanti setelah selesai menjalani pidana di sini akan berubah 100% kalau bisa. Jangan sampai mengulangi lagi, ya. Kita manusia hanya berencana semua, Allah yang menentukannya, ya kan. Jadi kita tidak perlu berkecil hati, tidak perlu kita terlalu menyesali diri, tidak perlu. Inilah sudah ketentuan Yang Maha Kuasa. Dan masyarakat di luar juga janganlah berpikiran berstigma bahwa orang-orang di dalam sini adalah orang-orang salah semua. Banyak orang-orang di dalam sini yang orang baik, yang orang berpendidikan, yang orang berilmu banyak. Contohnya kayak zaman dulu, zaman Buya Hamka dulu, beliau di penjara. Ternyata beliau lebih senang di dalam penjara, karena lebih bisa beliau menimba ilmu, belajar, bukan menyesali diri, ya kan? Jadi jangan berpikiran yang macam-macam. Setiap manusia pasti ada ujian daripada Tuhan. Mudah-mudahan ada hikmahnya di balik kejadian ini. Lah.